Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 1. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Nah, biasanya kita menggunakan energi listrik itu untuk menyalakan lampu, menyalakan televisi, menyalakan kulkas, menyalakan AC, dan lain sebagainya. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau jalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama dan praktikan. Nah, anak-anak, di sini ada petunjuk cara membuat kipas dari kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran, bisa dari kertas kado, majalah bekas, bisa juga dari kertas lipat. Kemudian yang kedua, ambil lem kertas, kemudian lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Caranya seperti ini. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Kemudian lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, yang di sini ini anak-anak yang dilem. Kemudian kipas siap dipakai. Kalian juga bisa membuat lebih dari satu model seperti ini yang nanti bisa digabungkan dan terbentuk kipas yang seperti ini. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Nah, di sini ada macam-macam sumber energi anak-anak. Yang pertama ada energi panas. Apa itu energi panas? Energi panas adalah energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Kemudian yang kedua ada energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Kemudian yang ketiga ada energi potensial, yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda. Yang keempat ada energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Kemudian yang kelima ada energi listrik, yaitu energi yang tersimpan dalam arus listrik. Yang keenam ada energi cahaya, yaitu energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Dan yang ketujuh ada energi kimia, yaitu energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Selanjutnya adalah macam-macam perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, ketika kita menggosok-gosokkan tangan, kalau kita kedinginan, lama-kelamaan tangan kita akan menjadi hangat. Kalian bisa mencobanya ya. Kemudian yang kedua, energi gerak menjadi energi bunyi.
Contohnya, ketika kita tepuk tangan, tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan bunyi. Nah, seperti ini anak-anak. Kemudian yang ketiga, energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, dengan percobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas api lilin, lama-kelamaan kertas itu akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Jadi yang dimaksud dengan konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nanti kalian bisa mencoba di rumah membuat kertas digunting dalam bentuk spiral, kemudian digantungkan di atas lilin yang menyala. Kemudian perubahan bentuk energi yang keempat yaitu energi kimia menjadi energi panas. Contohnya mungkin sering kalian alami ketika makan, kadang-kadang keringat kita menjadi mengucur. Itu disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi di dalam tubuh kita. Kemudian yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika listrik dan solder ketika digunakan. Kemudian yang keenam, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada blender, kipas angin, mesin cuci. Nah, itu merubah energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan bentuk energi yang ketujuh adalah energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya, ketika kita mengarahkan kaca pembesar ke daun atau ke kertas di bawah terik sinar matahari, maka lama-kelamaan daun atau kertas itu akan terbakar. Nah, yang dinamakan kaca pembesar ini seperti ini anak-anak. Nah, atau sering kita sebut dengan loop. Nah, kemudian perubahan energi yang kedelapan adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada televisi dan pada radio. Nah, anak-anak, di sini ada macam-macam alat elektronik, kegunaan dan perubahan bentuk energinya. Yang pertama adalah televisi, kegunaannya sebagai media informasi dan hiburan. Kemudian perubahan bentuk energinya, energi listrik menjadi energi cahaya, bunyi, dan panas. Yang kedua ada setrika, kegunaannya untuk merapikan dan meluruskan pakaian. Perubahan bentuk energinya, energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga ada radio, kegunaannya sebagai media informasi dan hiburan. Perubahan bentuk energinya yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Yang keempat ada AC, kegunaannya sebagai pengendali dan penyejuk suhu ruangan. Perubahan bentuk energinya adalah energi listrik menjadi energi panas dan gerak. Kemudian ada kulkas, kegunaannya menjaga makanan tetap segar, lebih tahan lama, dan memperlambat aktivitas bakteri pada makanan. Perubahan bentuk energinya, energi listrik menjadi energi panas dan gerak. Kemudian yang keenam ada magic comb dan magic jar. Manfaatnya untuk memasak nasi dan menghangatkan makanan. Perubahan bentuk energi yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi panas. Yang ketujuh ada mesin cuci. Kegunaannya mencuci dan mengeringkan pakaian. Kemudian perubahan bentuk energinya, energi listrik menjadi energi gerak dan energi panas. Yang kedelapan ada kipas angin, kegunaannya sebagai penyejuk udara ruangan. Perubahan bentuk energinya, energi listrik menjadi energi gerak dan panas. Nah, selanjutnya ada blender, kegunaannya untuk melumatkan bahan makanan. Kemudian perubahan bentuk energinya yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya ada vacuum cleaner. Kegunaannya untuk penghisap debu. Sedangkan perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas dan bunyi. Nah, anak-anak, di sini ada gambar kegiatan, sumber energi yang digunakan, dan perubahan energi yang terjadi.
Pada gambar pertama ini ada seorang anak yang sedang bermain layang-layang. Sumber energi yang digunakan energi angin, sedangkan perubahan energinya adalah energi angin menjadi energi kinetik. Kemudian yang gambar kedua ini adalah seorang ibu yang sedang menyetrika baju. Sumber energi yang digunakan adalah energi listrik, kemudian perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang ketiga, ini ada seorang yang sedang membakar sate. Sumber energi yang digunakan yaitu energi panas, perubahan energinya energi panas menjadi energi kimia. Kemudian yang keempat, ini adalah gambar seorang yang sedang membuat garam. Sumber energi yang digunakan adalah energi panas matahari. Sedangkan perubahan energi yang terjadi yaitu energi panas menjadi energi kimia. Kemudian yang kelima, ini ada seorang yang sedang menggunakan blender. Nah, sumber energi yang digunakan adalah energi listrik, perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi kinetik. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Contohnya ada jahe, temulawak, kunyit, dan lain sebagainya. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Berarti termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kenapa? Karena temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh itu termasuk tumbuhan yang dapat berkembang biak. Nah, banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, biasanya digunakan untuk bumbu masakan, bisa juga digunakan untuk bahan obat-obatan. Nah, di sini ada bacaan tentang kunyit anak-anak. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam bisa dinikmati oleh banyak penduduk di Indonesia, hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat.
Nah, ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah itu sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Selanjutnya, kalian bisa menemukan sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 2, subtema 2 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.